narasumber Bapak Hasan Nur Rahmansyah Arif SHMO. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Bapak, dari topik yang kita ambil pada pagi hari ini, apa yang ingin Bapak jelaskan? Ya, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi begini, kepada seluruh pemirsa atau pendengar setia On Stage, mengapa saya mengambil topik tinjauan hukum dan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta, Mbak Desi? Karena saya melihat, saya sebagai hakim praktisi hukum, beberapa tahun terakhir ini kasus-kasus penyalahgunaan narkotika cukup besar. Kenaikan ya Pak ya? Ya, jadi ada dua sisi apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Jadi sisi kesehatannya dia juga terkena, dan sisi hukumnya dia juga terkena. Mengapa saya katakan, saya bicara dulu dari sisi kesehatan dalam hal ini, karena saya mengambil data bahwa di tahun 2018-2019 di Kota Surakarta ini termasuk penyumbang terbesar permasalahan narkotika. Jadi sebesar 400 orang di Solo ini, dari jumlah penduduk 35 juta di Jawa Tengah. Ini berdasarkan survei dari Badan Narkotika Nasional Provinsi. Jadi kalau dihitung persentasenya itu sekitar 1,66% yang menyalahgunakan narkotika. Kalau kita berbicara lebih global lagi, di Indonesia itu sangat mengerikan lagi. Jadi hampir tiap hari antara 40 sampai 50 orang itu mati karena narkoba. Jadi mengapa negara Indonesia sangat memerangi narkoba? Karena begitu besar dampaknya. Dia bukan hanya menghancurkan salah satu generasi, tapi generasi di bawahnya itu akan hancur juga. Makanya kita sebagai praktisi hukum dengan acara Onset ini kita memberikan sedikit edukasi dan arahan kepada semua pemerhati agar apabila sekarang masih mau mencoba narkoba, hentikan saja. Atau kalau sekarang yang lagi menggunakan narkoba, segera urungkan, karena dampaknya itu sangat besar bagi kesehatan maupun bagi hukum sendiri. Kalau saya bicara dari segi perkara dalam hal ini, bahwa di PN Surakarta khususnya, ini saya mengambil survei 3 tahun terakhir. Di 2017 ini Mbak Desi ya, perkara yang masuk di PN Surakarta ini berjumlah 494. Sedangkan perkara khusus mengenai narkotika ini berjumlah 206. Jadi persentasenya itu 2017 itu 41,7%. Tinggi ya Pak ya? Tinggi sekali. Ini hanya untuk narkoba. 2018 ini jumlah perkaranya 380. Khusus perkara narkoba 155. Jadi persentasenya 40,7%. Sedangkan 2019 ini jumlah perkara 345, perkara narkobanya 174. Ini lebih naik lagi, 50,4%, hampir separuhnya. Ya. Ini 2020 sampai bulan sekarang ini jumlah perkara 298, perkara narkoba sudah masuk 145. Jadi sekitar 48,6%. Jadi mungkin kepada seluruh pemerhati PN Surakarta On State, dengan sedikit pemaparan ini akan membuka pikiran bahwa
narkoba apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Dalam hal ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan dengan pengawasan dari pejabat yang berwenang. Jadi hanya bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengobatan maupun untuk terapi, itu pun harus dalam pengawasan. Dari penjelasan oleh Pak Hasan tadi, mungkin kita harus lebih mawas diri ya Pak ya, untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan. Bapak, saya boleh tanya-tanya sedikit ya? Boleh, silakan. Untuk narkotika sendiri itu berbeda ya dengan psikotropika? Ya, jadi perbedaannya apa Pak? Jadi gini, bahwa di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya di pasal 1 angka 1 itu menerangkan bahwa narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya kesadaran maupun penurunan hingga hilangnya rasa. Sedangkan kalau psikotropika di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 itu menjelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang berkhasiat proaktif yang bisa menimbulkan perilaku maupun aktivitas mental yang sangat khas. Jadi itu perbedaannya antara dua. Jadi kalau psikotropika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang bukan narkotika. Ya seperti itu. Jadi undang-undangnya sendiri ya, berbeda. Undang-undang berbeda. Kemudian untuk narkotika itu sendiri Pak, dibedakan menjadi berapa golongan? Nah, jadi gini. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu membedakan narkotika jadi 3 golongan Mbak Desi. Jadi golongan pertama itu golongan yang digunakan hanya tujuannya itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi obat tersebut tidak dapat digunakan untuk terapi maupun pengobatan karena potensi ketergantungannya itu sangatlah tinggi. Contoh yaitu seperti heroin, kokain, ganja, dan masih banyak lagi, ada 65 macam jenis lainnya. Sedangkan kalau narkotika golongan 2 ini golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, akan tetapi bahwa itu adalah pilihan terakhir. Jadi dan juga bisa digunakan untuk pengembangan pengetahuan maupun untuk terapi. Contoh seperti morfin, petidin, fentanyl maupun metadon. Sedangkan kalau golongan 3 ini adalah golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, terapi maupun pengembangan ilmu pengetahuan karena potensi ketergantungannya sangat ringan. Contohnya kodein, borphenetoin, dan beberapa macam lagi. Jadi seperti itu, Mbak. Tadi kan sempat dijelaskan oleh Pak Hasan ya bahwa untuk kasus narkotika di Surakarta ini cukup tinggi. Yeah. Apa saja Pak kasus narkotika yang sering disidangkan di pengadilan Surakarta ini? Ya, makasih Mbak Desi, bahwa untuk kasus narkotika di Surakarta ini memang tadi sudah saya sampaikan, saya paparkan persentasenya cukup tinggi dari tahun 2017 sampai 2020, hampir separuhnya dari perkara pidana yang masuk. Yang sangat mendominasi ini Mbak Desi, perkara-perkara yang masuk itu biasanya pasal 127. Jadi pasal 127 ini mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini ancamannya cukup tinggi untuk golongan 1 yaitu 4 tahun. Golongan 2 itu tadi narkotika golongan 2 itu 2 tahun, golongan 3 itu 1 tahun. Jadi untuk penyalahguna ini adalah orang yang biasanya untuk memakai narkotika, pemakainya. Sedangkan ada juga yang sering itu pasal 112,
Jadi setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1. Itu ancaman hukumannya 4 tahun minimal, paling maksimalnya itu 8 tahun, dan denda juga 1 miliar sampai maksimalnya 10 miliar. Dan 114 juga itu yang setiap orang tanpa hak melawan hukum itu menawarkan untuk dijual, jual beli, jadi perantara. Jadi ancaman hukumnya lebih tinggi lagi, minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun dan maksimalnya 20 tahun, dendanya 1 miliar, maksimalnya 10 miliar. Seperti itu. Jadi ada perbedaan ya Pak untuk mulai dari pemakai, pengedar, Iya, penjual itu sendiri ya Pak ya? Jadi kami juga dalam menyidangkan maupun memutuskan itu untuk hukumannya juga berbeda antara penyalahguna maupun dengan yang memiliki, apalagi sampai menjual seperti itu. Sesuai dengan ancaman hukumannya kan berbeda-beda ya. Nah, berarti intinya baik pemakai apalagi penjual atau pengedar, intinya kan sama-sama dikenakan hukuman ya Pak ya? Betul, Yang sosial. betul. Jadi sangat rugi buat mereka yang memakai ataupun yang menjual ya Pak ya? Iya, ya Mbak Desi. Baik, demikian pembicaraan dengan Mungkin sedikit Mbak Desi Oke, perlu saya sampaikan. Ya. Jadi mungkin ini karena Mbak Desi waktu sudah hampir habis maupun ditutup, cuma saya sampaikan bahwa kepada seluruh pemerhati Onstate, jauhilah narkoba. Karena narkoba ini hanya ada 2 pilihan. Kalau saya mulai dulu masih saya dinas di PN Sumeneb dan sebelumnya di PN Pangkajene, saya katakan bahwa 2 pilihannya ini hanya sama-sama mati. Satu mati karena kecanduan sehingga overdosis, 2-nya mati karena hukuman mati. Nah, jadi saya minta jauhilah narkoba, hiduplah sehat, cintailah keluarga, itu aja. Say no to narkoba ya Pak ya? Apalagi untuk anak-anak muda sekarang, jauhi lingkungan yang salah, mau sampai akhirnya mengorbankan pergaulan yang menjerumuskan. Sangat rugi lah buat kita. Demikian tanya jawab dengan Bapak Hasan Nur Rahmansyah, SHMO. Terima kasih Bapak. Sama Mbak Desi, terima kasih Mbak Desi. Untuk informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs web www.pnsurakarta.go.id atau Facebook @PNS www.facebook.com/PNSurakarta, Instagram @PNSurakarta, di YouTube Pengadilan Negeri Surakarta, atau melalui asisten Norobay dengan nomor WhatsApp 081325991121 atau PTSP on call dengan nomor telepon 0878 2458 1311 atau telepon 0271 719186 atau dengan melalui email pnsurakarta@gmail.com. Demikian PN Onstate pada hari ini kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.